Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ikhwani, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Sirah Nabawiyah halaman 21. Bani Syaiban dapat memenangkan peperangan ini dengan gemilang dan dapat memukul mundur pasukan Parsi. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa asing. Para sejarawan bersilang pendapat tentang batasan waktu terjadinya pertempuran tersebut. Pertama, mengatakan bahwa pertempuran tersebut terjadi setelah kelahiran Rasulullah SAW. Karena beliau lahir 8 bulan setelah Iyas memerintah di Hira. Kedua, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sebelum kenabian. Ketiga, mengatakan setelah kenabian. Keempat, mengatakan terjadi setelah hijrah Rasulullah SAW. Kelima, mengatakan terjadi setelah peperangan Badar. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa untuk Hirah dari bangsa Parsi. Dan pada tahun 632 Masehi, kekuasaan kembali dipegang oleh Lakhmiyin. Di antara penguasaannya adalah Al-Mundhir yang memiliki gelar Al-Ma'rur, tetapi pemerintahannya tidak lebih dari 8 bulan dengan kedatangan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketiga, kerajaan Syam. Pada masa ketika kabilah-kabilah Arab banyak melakukan perpindahan, kabilah Qud'ah singgah dan menempati beberapa daerah pinggiran Syam. Mereka adalah Bani Sulaih bin Hulwan. Di antara mereka juga ada Bani Daj'am bin Sulaih yang lebih dikenal dengan sebutan Daj'amah. Mereka dijadikan tameng oleh Romawi dari serangan bangsa Arab, sekaligus dijadikan pertahanan untuk menghadang bangsa Parsi. Untuk itu Romawi mengangkat seorang penguasa dari kalangan mereka yang memerintah hingga beberapa tahun. Salah satu penguasa yang terkenal saat itu adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi sampai akhir abad itu. Kekuasaan mereka runtuh dengan datangnya suku Ghassan yang telah mengalahkan Bani Qud'ah. Bangsa Romawi mengangkatnya sebagai raja bagi seluruh bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya bertempat di kota Busra. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan bangsa Romawi sampai meletusnya perang Yarmuk tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir adalah Jabalah bin Al-Aiham yang ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Keempat, Imarah di Hijaz.
Ismail menguasai Mekah dan menjadi pemimpin di sana selama hidupnya. Beliau wafat pada usia 137 tahun. Ini bisa dilihat di Saparut Takwid 25.217 Tarikh Tobari jilid 1 garis miring 314 Al-Yaqubi 1 Romawi garis miring 222. Pendapat lain mengatakan beliau wafat pada usia 130 tahun. Selanjutnya, kekuasaan berpindah kepada salah satu dari dua orang putranya. Satu pendapat mengatakan yang pertama adalah Nabat, kemudian Qaidar. Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Setelah keduanya tiada, kekuasaan dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Mudod bin Umar al-Jurhumi. Dengan demikian, kekuasaan atas kota Mekah berpindah ke tangan Bani Jurhum. Satu hal yang menjadi titik kemuliaan anak cucu Ismail, yaitu bahwa kakek moyang mereka, yaitu Ibrahim, yang membangun Ka'bah, dan mereka tidak memiliki kewenangan apapun atas Ka'bah ini. Waktu terus berlalu, zaman berganti, anak keturunan Ismail lenyap ditelan masa. Kekuatan Bani Jurhum pun semakin melemah, apalagi ketika datang suku Bukhtanasor, sehingga bintang Bani Adnan dalam bidang politik semakin redup, tidak bersinar di atas langit Mekah. Hal ini ditandai dengan kosongnya kepemimpinan orang Arab saat peperangan Bukhtanasor. Saat itu bangsa Arab tidak dipimpin oleh orang Jurhum, tetapi Adnan sendiri. Ini bisa dilihat di Tarikh Tobari jilid 1 halaman 559.